Tapi kita hari ini bersyukur, kita harus menyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau glory bagi Tuhan. Haleluya. Saya menjemput Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hari ini kita bersuka cita karena Yesus telah lahir di dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Haleluya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja.
kepada Tuhan karena hari ini sangat bersuka cita karena Yesus telah lahir di hati kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara ini kasih Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran yang Tuhan. Terima kasih Tuhan.
mendengar suara Tuhan, dengar firman Tuhan yang ya dan amin. Janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu Engkau tepati ya Tuhan, tidak pernah gagal. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami pada pagi hari ini. Kami mau buka hati sungguh-sungguh bagi Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terlebih pada pagi hari ini kami mau menikmati Tuhan. Haleluya. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus yang memberi hikmat kepada setiap kami, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan yang diberi kekuatan oleh Tuhan. Hanya Roh-Mu Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Biarlah pujian yang kami naikkan sebagai ucapan syukur kami. Sungguh Engkau luar biasa bagi setiap kami. Sehingga Engkau membuat setiap kami kuat. Engkau membuat kami setiap kami menikmati kemenangan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di dalam setiap kami, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah bagi nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, terima kasih buat pelayan-pelayan yang membawa setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya pagi ini kita ya, Tuhan ingin berbicara kepada setiap kami, setiap kita masing-masing yang diberi tema yang sangat mulia, doa umat Kristen se-Indonesia untuk kembali keluarga-keluarga diselamatkan. Ya. Mungkin kita memang yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga diselamatkan, dan kita sudah diselamatkan. Amin. Amin. Haleluya. Tapi secara khusus ya, ada doa-doa supaya keluarga-keluarga sungguh-sungguh dipulihkan. Karena kan kita ini masih dalam perjalanan hidup yang panjang. Saya percaya perjalanan kita panjang. Ya. Itu diambil di dalam Injil Matius. Kita akan baca bersama-sama di Injil Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Matius pasal 1 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama ya. Kita semua baca ayat ini supaya benar-benar kita mengerti dan mendalami apa sih maksud Tuhan bagi setiap kita pada pagi hari ini. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Dia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Amin. Ya, silakan. Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan, tadi firman Tuhan katakan bahwa dia melahirkan seorang anak laki-laki, dan kok Yusuf, kok Maria akan menamakan dia akan melahirkan anak laki-laki. Itu janji Tuhan bagi setiap kita, dan janjinya itu digenapi bahwa dia Yesus
yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya percaya ini tujuan dari setiap kita dari Tuhan. Tuhan ingin supaya setiap kita, dan Tuhan punya tujuan ketika Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini, Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan. Sudah genap. Kalau di dalam tema, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya bisa katakan bahwa keluarga akan diselamatkan jika Tuhan hadir di dalam keluarga. Ya. Keluarga adalah sekelompok kecil, ya. Karena banyak keluarga-keluarga ada pada pagi hari. Saya percaya bahwa keluarga itu di hadapan Tuhan itu sangat penting. Kenapa tema diambil? Karena kita akan merenungkan bagaimana Tuhan Allah hadir ke dalam dunia ini. Dia punya tujuan untuk menyelamatkan keluarga. Haleluya, ada keluarga-keluarga pagi hari ini. Kenapa? Karena keluarga melalui keluarga-keluarga itu sebagai penerus misi Allah dalam dunia ini. Dan melalui keluarga ada anak, ada cucu, itu generasi yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Lalu kita akan merenungkan pada pagi hari ini. Kenapa keluarga itu penting? Karena tujuan Tuhan lahir ke dalam dunia ini ingin menyelamatkan keluarga-keluarga. Jadi kalau keluarga-keluarga diselamatkan oleh karena kehadiran Tuhan di dalam setiap keluarga. Ya, bagaimana sekarang supaya kita keluarga-keluarga diselamatkan? Kalau melihat perikop di dalam ayat-ayat tadi mulai 21 sampai ayat 24, ya, itu dimulai dari ayat yang ke-18 ya, sampai ayat yang ke-25. Saya akan memulai dari kisah itu, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ada 3 hal penting yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya katakan keluarga itu penting di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Karena Tuhan ingin menyelamatkan setiap keluarga. Keselamatan memang pribadi, tetapi sungguh luar biasa, tidak cukup di situ. Ya, ternyata Tuhan juga punya tujuan setiap keluarga diselamatkan. Kalau saya belajar dari firman Tuhan, dari Alkitab, keluarga-keluarga itu disampaikan melalui firman Tuhan seperti bahtera, seperti kapal. Kalau bahtera itu zaman Nuh, Tuhan menyelamatkan bukan hanya Nuh, tetapi juga keluarganya masuk di dalam bahtera. Jadi bahtera bisa diumpamakan sebuah keluarga. Kalau di Injil Matius ya, disampaikan keluarga-keluarga itu digambarkan seperti perahu. Ketika Yesus dan murid-muridnya, Yesus berbicara kepada murid-muridnya, naiklah ke perahu, lalu kamu menyeberang. Perahu jalan, menyeberang ke sana. Aku akan naik untuk berdoa. Yesus berdoa. Jadi sebuah perjalanan keluarga murid-murid Yesus. Satu, ya, ada 12 murid Yesus. Ini sebuah keluarga. Tuhan ingin menunjukkan kehadirannya di dalam sebuah kapal. Ketika dalam perjalanan ke
ketika dalam perjalanan perahu yang memimpin rupanya Petrus, sehingga ketika tiba-tiba hampir di tengah perjalanan mereka itu ada angin saka. Jadi Petrus dia sebagai pemimpin di dalam keluarga perahu itu, dia mengalami masalah yang besar sekali karena hampir tenggelam perahunya. Tapi ketika itu Yesus datang berjalan di atas air. Lalu murid-muridnya saking takutnya dia berkata, tapi Yesus selalu berkata, ini aku, jangan. Rupanya keluarga perlu kehadiran Yesus. Yesus datang ke perahu dan berkata, tenang, jangan takut. Lalu tiba-tiba lautan itu menjadi danau itu menjadi tenang. Saya percaya setiap keluarga akan menemukan ketenangan dalam hidup ini. Ada 3 kunci hal yang ingin Yesus ajarkan, yang ingin firman-Nya diajarkan kepada setiap kita. Yang pertama, saya akan ambil ayat yang ke-19 ya, di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-19. Haleluya. Dikatakan yang pertama, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Rupanya di dalam keluarga terjadi banyak pencemaran ya, di akhir zaman yang begitu sulit. Yang pertama, Yesus datang, Yesus hadir menyelamatkan keluarga. Ada banyak dalam kehidupan akhir zaman ini. Ada banyak yang tercemar. Ya, mungkin istri tercemarkan nama suaminya, atau suaminya di sini Yusuf dia bermaksud tidak mencemarkan nama istri di muka umum. Saya berdoa supaya di sini suami-suami tidak pernah mencemarkan istrinya di muka umum. Amin. Apapun itu ya. Karena Yesus tahu orang Yahudi dulu kalau bertunangan itu sudah bisa dikatakan suami istri, tetapi belum jadi satu rumah, bahkan belum berhubungan seperti suami istri, itu dilarang keras ya. Sehingga Yesus dikatakan dia tidak mau mencemarkan istrinya di depan, mencemarkan namanya. Kalau zaman sekarang kan banyak ya. Kalau saya boleh melihat di dunia luar ini, ya mungkin suami-suami manggil istrinya apa saja. Mungkin semua. Kalau saya belajar dari Adam dan Hawa, ketika Adam sendirian, Hawa itu diberi sebagai pendamping Adam. Dan saya belajar dari situ. Suami istri belajar dari situ ya. Mungkin Adam panggil istrinya, atau ini hadiah. Ada nggak di sini suami kalau ketemu istrinya, mau hadiah dari sekarang? Ada? Perlu kehadiran Yesus dalam keluarga ya. Tapi itu baik, tapi itu sangat indah. Itu anak-anak akan melihat suasana yang seperti itu. Anak-anak akan menikmati surga. Betul nggak? Wah, aku nyaman di dalam rumah. Nah, di sini kita belajar ya. Kalau Yusuf dia punya ketulusan hati, dia tidak mau
berdoa. Dan kita semua pasti rindu supaya keluarga-keluarga kita tidak ada yang saling mencemoohkan nama suami atau nama istri atau nama anak-anak kita. Karena kita harus memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus itu cinta yang tidak pernah berubah. Cintanya itu tidak pernah kendur sama istri dan suami. Saya berdoa di tempat ini, suami istri tidak ada yang kendur cintanya. Amin. Ya, ingat ketika suami istri ini menikah di hadapan Tuhan. Apa sih janjinya? Perlu ingat tuh, perlu ingat. Jadi kalau ada yang sampai saat ini tidak bisa menikmati cinta yang tulus, engkau perlu Tuhan Yesus hadir di dalam hatimu supaya kita bisa menjaga. Dengan bagaimana? Dengan kita terus berdoa. Saya sendiri ketika ada istri, ada suami, kasih Tuhan, si Allah, aduh ya, dijauhkan dari tempat ini, dijauhkan dari kehidupan keluarga, anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Ada anak-anak kita yang akan menikmati kebahagiaan ketika suami istri saling tidak mencemarkan nama baik. Apapun itu, Yusuf dia menghadapi Maria, bahwa Maria itu satu resiko yang besar bagi Yusuf. Tetapi Yusuf memiliki hati yang tulus, dan Yusuf apapun orang akan membenci Maria karena dia mengandung. Karena mereka belum menikah, masih bertunangan. Itu satu keputusan Yusuf karena dia ada keputusan. Jadi pada pagi hari ini kita belajar keputusan di dalam setiap anak supaya keluarga kita selalu. Kalau belum ada keputusan, saudara perlu kehadiran, karena Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga kita. Ayo kita bangkit. Setelah mendengar firman ini, saya percaya kita akan diubahkan dalam cara kita berpikir. Jangan mencemarkan. Tidak ada pencemaran dalam keluarga. Ada istri-istri yang menderita atau tertekan karena suaminya mungkin, tapi tidak akan pernah menambah. Kita perlu Tuhan hadir. Dia akan menyelamatkan keluarga. Yang pertama, yang kedua, saya akan melanjutkan ya di dalam ayat yang ke-19 dibuka umum ya. Ia bermaksud menceraikan dengan apa? Dengan apa? Sekali lagi ya. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam. Siapa yang maksud dia? Iya. Yusuf. Yusuf bermaksud menceraikan istrinya, yaitu Maria, dengan diam-diam. Artinya apa sih diam-diam? Nah, kalau ada keluarga yang mulai diam-diam, ya, perlu Tuhan hadir. Senang enggak kalau punya keluarga di rumah, suami datang, depan istrinya, istrinya lihat suaminya datang, anak-anaknya pada datang, diam semua.
Senang punya keluarga yang seperti itu. Jadi artinya diam itu bahagia. Karena kalau sudah diam, kalau sekali bicara bisa meledak perang. Salah satu dia, kami tidak punya. Kalau istri yang saya pernah istri itu punya 1000 kamar, tapi suami punya 20 kamar. Rupanya itu yang disimpulkan orang-orang, istri itu banyak ngomong. Nah, itu katanya. Tetapi di sini yang diajarkan, jangan diam-diam. Haruslah setelah mendengar firman itu dalam aku gak mau ngomong, itu bahaya. Sekali gak kuat, saudara ngomong meledak dunia dalam keluarga. Nah, ini bahaya. Nah, jangan karena tidak diam-diam. Yusuf itu ingin menceraikan istrinya. Jadi kalau sudah rupanya iblis tahu tentang buat suami, buat istri nanti kan cerai. Itu iblis. Tetapi setiap anak Tuhan harus peka akan suara Tuhan. Jangan diam-diam. Amin. Amin. Suka diam-diam? Oh, suka ya. Kenapa diam-diam? Mulai jengkel, mulai lelah. Mungkin istri makan. Lauknya ya, sudah saya lihat itu lauknya disorosok, ojoke isi dia, ojoke sama piringnya dikerukek dia makan diam aja. Lama-lama iblis tahu seperti Yusuf diam. Lalu kita jadi anak Tuhan yang harus kalau sudah seperti itu, anak-anakku diam. Gimana susahnya hati orang tua. Kalau anaknya diam, mungkin ini tidak sering kita renungkan, tetapi firman Tuhan Yusuf ingin menceraikan istrinya dengan dia bicara kepada hati sendiri. Itu tidak tujuan Tuhan bagi anak Tuhan, bagi keluarga. Hanya perlu apa? Satu, perlu apa? Tuhan hadir. Amin. Yuk katakan Tuhan hadir. Perlu Tuhan hadir. Amin. Ya, puji Tuhan. Yuk, nanti istri mulai dulu. Tapi dia jadi memang Tuhan ajar ya. Mungkin seperti saya ada suami anak. Saya juga mau belajar. Ya karena mana-mana ada anak-anak, ada bapak ibu belajar bersama. Hanya perlu Tuhan, ya, tidak cukup perlu Tuhan kok. Tapi Tuhan hadir. Hadir itu artinya apa? Tuhan ada di dalam hatimu, dihidupinya ada Tuhan. Anak-anak jangan suka berontak. Ketika berontak terhadap orang tua hanya satu, aku ngerti, aku ngamuk, marah, aku ngerti Tuhan juga suka.
saudara-saudara, indah karena apa? Iblis itu bertelur. Ya, mencari apa? Bukan mencari mangsa iblis. Mencari siapa? Oh, siapa ada di sini orang-orang? Firman Tuhan sudah menjelaskan kepada kita. Mari kita keluarkan satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Saya ingin buka di dalam Kejadian pasal 7 ayat yang pertama. Pasal 7 Kejadian pasal 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu selalu engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Saudara diselamatkan oleh Tuhan, kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam hidup, hadirkan Tuhan dalam keluarga. Ada satu ayat lagi di dalam Keluaran pasal 12. Saya ingin menjelaskan lebih dalam tentang keluarga. Ya, Keluaran pasal 12 ayat 3 dan ayat yang keempat. Itu ketika bangsa Israel keluarkan dari Mesir, lalu ada tulah-tulah. Ya, karena Raja Firaun tidak mau orang Israel dibawa. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Menurut kaum keluarga. Disebutkan kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Disebut di situ tiap keluarga dan tiap rumah tangga untuk memberikan korban bagi Tuhan. Karena Tuhan mau menyelamatkan keluarga-keluarga Israel. Satu hal perbuatan ambil ayat yang keempat. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap. Jadi kalau saudara keluarga kecil, keluarga kecil, kok hadir keluarga yang besar, tetangga itu ada keluarga di situ. Mari kita belajar untuk mempersembahkan hidup kita yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan. Keluarga kita ini kecil, lalu kita mulai belajar pada keluarga tetangganya. Yuk kita mau belajar bersama-sama menjadi satu berkat. Ya, saya ingin ya satu ayat yang terakhir di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Dia berkata ini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Amin. Yuk kita berdiri, kita baca ayat ini. Ya, haleluya. Bagaimana supaya kita, keluarga kita diselamatkan? Ya. Baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawab
Biarlah nama Tuhan yang disambut, nama Tuhan yang dipermuliakan melalui setiap keluarga-keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan atas rencana Tuhan yang sempurna. Engkau mengutus Yesus Juru Selamat kami yang sudah lahir untuk menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau datang ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menebus dan memulihkan hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk sungguh-sungguh percaya bahwa hanya di dalam Engkau ada kesenangan. Hamba seperti Yusuf yang taat melakukan kehendak-Mu. Ajar kami untuk hidup dalam ketaatan kepada meskipun terkadang kami tidak tahu seluruh rencana, tapi berikan hati yang tunduk, hati yang taat, hati yang penuh dengan kerendahan untuk menjadi alat-alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama Yesus Sang Juru Selamat dunia. Hadir di dalam keluarga, pulihkan Bagi Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri bersama-sama. Kita akan menyalakan ini. Kita akan berdiam diri sejenak. Hari ini hari yang kudus, hari yang pernah damai. Di tengah keheningan Natal ini, kita menyalakan ini sebagai tanda iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Terang kecil ini mengingatkan kita bahwa Yesus telah lahir sebagai terang dunia. Ia datang ke dunia yang gelap. Ia membawa kasih, pengampunan, bahkan keselamatan. Biarlah terang ini mulai menyala di hati kita. Bahkan mengusir ketakutan, kesedihan, dan kelelahan hidup. Ini terang lili telah memenuhi terang tempat ini banyak api. Namun satu terang
kita menikmati hari ini, tetapi kita boleh bawa pulang ke dalam keluarga kita, ke dalam pekerjaan kita, dan ke tengah dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi saksi Natal hari ini, menjadi terang kecil yang memancarkan damai, sukacita, dan harapan. Malam kudus, sungguh kudus, terang kasih Tuhan telah datang dan tinggal di antara kita, di dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Amin. Boleh dimatikan? Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu.
beroleh hidup yang kekal.
Kami, kaum pria dan kaum perempuan, ucapkan Terakhir berarti penampilan spesial dari kaum muda di tempat ini. Berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Kita saksikan dari penampilan dari persembahan pujian dari kaum muda di tempat ini.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat ibadah Natal yang telah kami jalani. Kami bersyukur atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kau juru selamat yang membawa terang, pengharapan, dan damai sejahtera bagi dunia ini dan bagi setiap hati kami. Di dalam setiap keluarga-keluarga kami, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kiranya firman yang telah kami dengar tidak hanya tinggal di dalam pikiran dan ketahuan kami, tetapi terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami hari demi hari. Ajari kami Tuhan untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, satu dengan lain, serta menjadi pembawa damai dimanapun Engkau menempatkan kami. Baik ketika kami kerja di dalam rumah tangga, ketika kami melakukan tugas-tugas kami, ketika kami melayani, ketika kami ada di jalan, ketika kami ada di pekerjaan, di sekolah, kuliah, kiranya Tuhan ada Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Tuhan, kami perlu juru selamat yang memberi keselamatan bagi setiap kami, dan kami melakukan dan kami bekerja untuk menghidupi keselamatan anugerah yang Tuhan sudah beri kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati tiap-tiap kami pada pagi siang hari. Kami juga bersyukur Tuhan buat setiap apapun yang sudah kami persembahkan pada pagi siang hari. Tuhan Kau memberkati setiap kami. Kami akan pulang dengan damai dan sukacita. Kami juga ada di tengah-tengah kota Magelang ini Tuhan. Biarlah kota kami Magelang ini diberkati oleh Tuhan. Engkau menuntun, Engkau memberikan Bapak Wali Kota dan Wakil dan seluruh jajaran ada di kota Magelang. Baik mereka yang ada menjalankan tugas di keamanan, biarlah Tuhan Engkau berkati mereka di dalam nama Yesus, sehingga di kota Magelang ini kami boleh menikmati damai sejahtera. Ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing atau ke pekerjaan kami, baik yang di luar kota, Tuhan Kau sertai kami. Baik yang di luar negeri, Tuhan sertai kami. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih saat kami kembali kepada keluarga dan aktivitas kami. Naungi kami dengan penyertaan-Mu Tuhan. Lindungi setiap langkah kami. Berkati keluarga-keluarga kami, pekerjaan, sekolah, kuliah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang membawa damai mata. Kami akan membawa pulang Allah dari terima kasih Tuhan. Berdoa untuk ibadah besok hari satu persiapan pelayanan Tuhan. Kami akan berjumpa lagi pada dalam rumah Tuhan. Mari angkat kedua tangan. Kiranya berkat yang dari Allah, berkat Natal, berkat kasih karunia, damai sejahtera yang dari Allah Bapa akan turun melimpah di dalam kehidupan kami setiap pribadi termasuk. Akan hadir di dalam rumah tangga, di dalam bahkan, di dalam keluarga, di dalam perahu kami. Mulai pagi siang hari sampai malam. Haleluya. Amin. Silakan
duduk Bapak Ibu sambil menunggu dibagi persembahan doa. Nanti Bapak Ibu boleh berfoto di pohon Natal, mengajukan pohon Natal spesial pada tahun ini.